Ya pemirsa, Anda kembali di iNews Malam dan kita masih membahas seputar akurasi dari swab tes BIN. Dan sudah ada di studio Pak Wawan. Pak Wawan, saya Ya, ingin menanyakan sudah berapa banyak spesimen yang diperiksa dan juga swab yang dilakukan BIN di berbagai daerah? ya sekitar 85.000 ya sudah. 85.000. Ya, Apakah ada pelaporan secara rutin, Pak, dari pihak BIN sendiri ke Dinkes wilayah ataupun Satgas Penanganan COVID-19? ya selalu. Dari kita selalu laporan ke Satgas, gugus tugas juga iya, kemudian ke Menkes ya, kemudian dari dinas-dinas di daerah kalau kita pas ke daerah itu juga kita sampaikan sebab hasil dari itu kan ada tindak lanjut nantinya. Kalau misalnya dia positif itu kan nanti kemudian mau dikirim ke rumah sakit mana. Kalau di Jakarta ke Wisma Atlet misalnya, kemudian ke rumah sakit rujukan di daerah juga sama seperti ini. Sebab jangan sampai mereka justru menjadi spreader kalau terjadi pembiaran. Dan kita memang menerapkan ambang batas yang tinggi ya. Di batas bawah itu 35 dengan atasnya 42. Dengan maksud supaya yang OTG, orang tanpa gejala, itu bisa kena gitu ya. Sebab kalau tidak ditinggikan tuh banyak yang OTG nggak ketahuan. Justru ini potensial untuk menjadi spreader atau penyebar ke lini yang lain. Itulah sebabnya maka kita karena tingginya itu banyak, kemudian kalau misalnya ada yang dites di tempat lain, kalau misalnya batas ambangnya diturunkan, nah itu yang OTG menjadi negatif. Seperti itu kadang terjadi gitu. Jadi kita tidak ingin kecolongan atau tidak ingin ya, hal-hal semacam itu lolos karena sangat berbahaya. Gitu. Daerah-daerah mana saja yang diutamakan biasanya untuk swab Daerah-daerah zona testing? merah yang kita utamakan, baik di Jakarta dan sekitarnya ini, kemudian Jawa Timur kemarin ya, Jawa Tengah, Bandung, kemudian juga di Sulawesi Selatan waktu itu, kemudian daerah lain atas permintaan, cuman kalau daerah kuning biasanya kita serahkan ke Binda yang bekerja sama dengan Pemda di sana, kemudian Dinkes setempat untuk bisa melakukannya ya. Tapi untuk daerah hijau ya semua dikembalikan kepada Pemda setempat. Nah kita memang masih jauh di bawah jumlah minimal. Misalkan mestinya 1.000 orang per 1 juta penduduk per hari. Kalau kita 267 juta berarti 26.700 per hari mestinya. Nah kita masih jauh dari angka itu karena memang ada keterbatasan, oleh karenanya kerjasama dengan berbagai rumah sakit dari Kemenkes ini, kemudian dinas-dinas kesehatan itu sangat diperlukan kan, untuk bisa memenuhi standar WHO yang bisa menjangkau itu. Sampai sekarang memang masih kurang ya dari jumlah yang kita lakukan. Terkait penjelasan Profesor Amin tadi mengenai akurasi swab itu sendiri bagaimana Pak Wawan? Ya, Dari BIN sendiri. kalau Kan ada BIN ini perbedaan hasil gitu. kita peralatan ini peralatan yang terbaru yang kita datangkan langsung dari Jerman dan juga dari Amerika Serikat dengan sertifikasi internasional dari Singapura, dan Bu Wani ini salah satu Jerman, Amerika Serikat. yang Bu Wani ini kan yang mensertifikat dari semua perwakilan dari Singapura. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara klinis maupun juga secara medik, hanya memang karena kita naikkan ambangnya tadi 35 menjadi sampai 42 itu, maka banyak yang kena positif. Banyak kalau misalnya kemarin yang ada di Tempo yang mengatakan bahwa laporan Ketua LAN yang mengatakan bahwa 16 yang dibilang positif ternyata diperiksa di tempat lain menjadi negatif, ternyata dibantah oleh Ketua LAN sendiri. Dia tidak mengatakan begitu, sehingga Tempo ini perlu merevisi untuk membenahi dari pemberitaannya yang lebih kepada kekeliruan seperti ini, nanti pandangannya berbeda di tengah masyarakat begitu. Iya. Kita ini maksimal untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan juga menjaga keselamatan rakyat. Kalau Iya. kita tidak berbuat begini, terus terjadi pembiaran, apa jadinya? Sekarang aja sudah angka menjadi meledak lagi dan Iya. kita harus lakukan upaya pengendalian luar biasa. Kalau kita tidak turun hanya setengah-setengah, apalagi kalau hanya mengecam, itu kan saya kira kurang tepat lah. Kita mari bareng-bareng kita lakukan itu. Baik, saya ke Profesor Amin. Profesor Amin, tadi sempat
terpotong pembicaraan kita mengenai kegiatan testing yang dilakukan Satgas COVID-19 BIN melalui mobil lab BSL-2 dan lab stationer BIN itu sendiri. Bagaimana tanggapan Profesor Amin? Ya, tadi saya baru terpotong dengan fase pra-analitiknya ya. Jadi yang menentukan suatu tes itu positif atau negatif atau reaktif atau non-reaktif apapun namanya, itu salah satunya adalah kualitas sampelnya. Kemudian yang masuk di proses analitiknya sendiri memang itu tergantung dari peralatan yang kita pakai, tentu dipengaruhi juga oleh keterampilan orang-orang yang mengerjakannya. Nah, yang kritikal juga adalah yang ketiga, yaitu post-analitik, bagaimana kita menginterpretasikan hasil yang dikeluarkan oleh mesin-mesin yang sudah fully automated, yang sudah canggih-canggih itu. Nah, tadi Pak Wawan sudah menguraikan bahwa untuk tanda petik menangkap mereka yang OTG, artinya OTG itu kan sebenarnya orang yang dideteksi tanpa gejala. Nah, tanpa gejala itu kita harus pahami kemungkinan viral load-nya, kandungan virus di dalam saluran nafasnya itu rendah ya. Jadi untuk bisa mendeteksi virus dengan kandungan yang atau kadar yang rendah itu kita harus melakukan proses amplifikasinya lebih banyak, itu yang tadi digambarkan sebagai angka CT yang tadi disebut Pak Wawan, ada 35, ada 40, 42. Itu adalah satu ambang di mana mesin itu bisa kita atur untuk artinya interpretasinya apakah itu dianggap positif atau negatif ya. Jadi CT itu menunjukkan berapa kali materi genetik itu harus diamplifikasi ya, diperbanyak supaya kelihatan. Kalau jumlahnya artinya viral load-nya itu tinggi, maka beberapa kali siklus saja sudah muncul. Itu yang menunjukkan nilai CT itu menjadi rendah. Nah, untuk kasus-kasus yang viral load-nya rendah dibutuhkan siklus yang lebih banyak, makanya angkanya menjadi lebih besar. Ya, jadi kita bisa memahami bahwa untuk mendeteksi orang-orang dengan viral load yang rendah itu dibutuhkan siklus yang lebih tinggi. Ya, itu jadi yang fase ketiga bagaimana kita menginterpretasikannya. Nah, kenapa ini berbeda dengan yang lainnya? Nah, disitulah 3 faktor itu, pra-analitik, intra-analitik, dan pasca-analitik harus kita lihat. Ya, baik Profesor Amin. Saya ke Ibu Wani. Ibu Wani, apa saja sih yang dinilai saat melakukan sertifikasi? Sebentar. Ya, Ibu. Saya nggak, soalnya saya tidak tersambung internet saya di laptop bermasalah. Untuk melakukan sertifikasi itu sebenarnya banyak hal yang dinilai. Banyak penilaian. Terutama, iya banyak penilaian. Kita melihat gambarnya dulu. Ada gambarnya itu kan seperti as-built drawing, layoutnya seperti apa, arsitekturalnya seperti apa, interiornya, MET dan AHU-nya. Terus setelah itu juga kita melakukan melihat spek material yang digunakan. Misalnya dindingnya, pintu, lantai, dan langit-langit. Terus kita juga melihat karena BSL 2 ya, Biosafety Laboratory Level 2, itu harus ada Biosafety Cabinet. Dan Biosafety Cabinet itu harus sudah disertifikasi. Dan inspeksi penunjang lainnya juga seperti AWOS. Dan untuk supporting species juga yang untuk termasuk finishingnya juga safety dan maintenance concern. Terus kita juga harus lihat laporan dari testing dan commissioning dan
selanjutnya kita lihat juga dari unsur biosafety-nya. Kita lihat, kita review SOP-nya, Standard Operating Procedure, user manualnya seperti apa, lab safety dan prosedurnya juga seperti apa, dan kita yang paling penting itu emergency response dan waste management plan. Jadi kita mau tahu kalau misalnya ada tumpahan di lab, bagaimana kita mengendalikannya, dan juga termasuk waste management itu sampah-sampah ya dikemanakan, atau di autoclave dulu atau langsung dibuang, itu juga kita harus lihat. Seperti itu kira-kira. Baik, berarti memang bersertifikasi itu harus melalui berbagai macam tahapan. Saya ke Pak Wawan. Pak Wawan, bagaimana dengan akurasi swab BIN ini agar lebih akurat, apa saja yang akan dilakukan BIN ke depannya? Ya, BIN tetap melakukannya, sebab sekarang ini kebutuhan masyarakat luar biasa. Semua permintaan kementerian lembaga kami itu numpuk ya. Kemudian juga Pemda juga minta, kemudian masyarakat pada umumnya juga minta, kemudian bahkan juga di perusahaan-perusahaan swasta itu juga minta, antri kita itu. Bahkan daftar urut itu luar biasa. Kemudian juga masyarakat yang secara perorangan itu juga pada kontak ke kami. Cuman karena jumlahnya sedikit, saya suruh bergabung saja di lokasi mana hari itu kita berada di sana. Semua kita upayakan semaksimal mungkin pelayanan ini, dan kita berikan supaya masyarakat mau datang berbondong-bondong dengan sukarela. Sebab banyak juga yang lari ketika kita datang ke sana pakai alat yang semacam helm, kemudian diketahui suhunya tinggi malah dia lari, kabur. Ada seperti itu, mereka tidak menyadari bahwa semakin cepat dia terdeteksi, maka semakin cepat diobati dan tidak menjadi spreader. Dan ini tetap kita akan jaga quality, kita lakukan yang terbaik, toh kenyataannya hal seperti ini terus diperlukan dan masyarakat justru merasa lebih tenang dengan apa yang kita lakukan. Meskipun hasil penelitian ada 30% penduduk kita yang menganggap ini seperti konspirasi global. Akan tetapi secara prinsip kita ingin memberikan literasi publik kepada masyarakat bahwa kita tetap ikuti anjuran pemerintah, kita lakukan 3M, kemudian 3T ya, dan semuanya adalah demi keselamatan publik yang lebih luas. Baik, semoga mata rantai COVID-19 ini dapat kita putus. Terima kasih Bapak Wawan Purwanto atas waktunya, dan sebelumnya juga terima kasih kepada Ibu Wani Basuki. Sempat terjadi kesalahan teknis, namun kita masih dapat berbincang dengan Ibu melalui audio. Dan juga terima kasih kepada Profesor Amin Subandrio atas waktunya.